Nah, tafsir surah Al-Quraisy ya. Kan juz amma kita kan. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sayyidin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ayahanda semua abang fillah pejuang subuh Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah karuniakan kepada kita berbagai macam nikmatnya, iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat yang terbaik, sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid, dilanjutkan dengan kita mengaji, mengkaji Quran, dan hari ini tafsir juz amma lanjutan, yaitu surah Al-Quraisy. Yang sebelumnya, yang terakhir kita membahas tentang surah Al-Ma'un, ya, hari ini Al-Quraisy. Jadi tafsir juz amma ya. Nah, kita selesaikan juz amma dulu. Setelah itu nanti kita ke surah-surah pilihan, Ar-Rahman, Waqiah misalnya, dan seterusnya insyaallah. Ya, jadi kita sekarang surah menghatamkan tafsir juz amma. Amin. Mudah-mudahan terus istiqomah seperti itu dan kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami juz amma ini sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kaji, kita awali terlebih dulu dengan doa melalui surah-surah yang kita baca, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi, dan seterusnya. Semoga dengan kita bermohon kepada Allah, segala hajat, cita-cita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon di masjid ini, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu, mertua, anak cucu, keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa jamaah Masjid Al-Maghfirah, seluruh dosa jamaah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, dari bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong. Kami hanya ingin ridha-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, angkat sembuhkan penyakit jasmani rohani kami, keluarga kami. Hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud, cabut dalam diri kami keinginan maksiat, lindungi kami dari virus corona COVID-19 ya Allah. Yang terpapar, yang sakit sembuhkan ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Yang wafat jadikan sebagai syuhada ya Allah. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Allah, jaga kami, lindungi, selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang amanah. Hadirkan ya Allah di negeri kami pemimpin yang amanah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kabulkan segala cita-cita harapan kami yang baik ya Allah. Mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Berikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah hidup kami ya Allah. Al-insirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Saya baca baru ngikutin ya. Kalau tadi kan kita baca bareng. Saya baca dulu baru ya abang semuanya ikutin. Saya dulu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Terjemahnya, terjemah berbagus. Saya lupa terjemahnya. Mau langsung tafsirnya kita. Surah Al-Quraisy. Lupa terjemahnya dimasukin ke sini. Ya, kebiasaan orang-orang Quraisy. Setelah Al-Maun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Karena biasa orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan pada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari badan syaitan yang terkutuk. Terima kasih Bang Fardan yang telah membacakan terjemahannya dengan suara yang khas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Pengasih. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafi mereka itu rilatul syita, mengadakan rihlah. Rihlah itu perjalanan di waktu panas dan di waktu
waktu kapanpun ya. Udah dicontohin dari dulu ya. Iya, jadi mereka rihlah. Kalau musim panas itu kan Pak, orang Quraisy biasanya perjalanan berdagang ke negeri Syam. Syam, ya. Pada musim panas dan negeri Yaman pada Ke musim dingin. Nah, iya, jadi artinya memang rihlah itu mesti dan itu kebiasaan. Kalau kita jalan-jalan ke Eropa. Ke Eropa. Ya mungkin dulu juga kalau makanya itu bagian daripada rihlah perjalanan dan itu disunahkan perjalanan itu dalam rangka apa? Perjalanan dalam rangka mencari nafkah. liburan ke Citayam. Nah, tapi di ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah kamu kepada Allah Tuhan yang mengatur Baitullah. Artinya bukan menyembah Ka'bah tapi menyembah Tuhannya Ka'bah. Jadi kan orang menganggapan bahwa dulu orang pada ke Mekah itu menyembah Ka'bah. Padahal bukan itu. Makanya dikatakan rabb hadzal bait, bukan falyabudu hadzal bait tapi ada robbanya. Allazi atmau min ju, yang memberikan dari makan dari kelaparan, wa aman min khauf, dan yang berikan keamanan dari ketakutan. Mari kita lihat asbabun nuzulnya. Artinya sebab-sebab turunnya surah Al-Quraish ini adalah sebagian para mufassirin artinya sebagian ahli tafsir menjelaskan surat Quraisy ini diturunkan Allah untuk mengingatkan. Saya maaf ya agak buka sedikit. Agak ini juga sulit ceramah gitu. Untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat Allah. Jadi surat ini menjelaskan itu. Jadi bagaimana Allah mengingatkan orang-orang Quraisy akan berbagai macam nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah adalah nikmat keamanan. Kalau pada surah Al-Fil itu dijelaskan kebinasaan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan rasa aman itu, ya kan, bahwa ketika Raja Abraha menyerah Ka'bah, nanti yang berikutnya surah Al-Fil itu, nah Allah berikan keamanan. Orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka. Kebiasaan orang Quraisy adalah bepergian di waktu musim dingin dan waktu musim panas. Karena musimnya hanya dua, dingin dan panas. Seperti di Indonesia, kemarau dan hujan. Kalau di Eropa macam-macam, Pak. Ada 4 ya. Apa aja tuh? Apa dan yang pernah ke Eropa? Musim kawin. Itu bukan 4 jadi banyak banget tuh ya. Di Indonesia lebih banyak lagi, ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim mangga. Subhanallah. Nah, surah ini mengingatkan nikmat Allah berupa makanan. Ya, nikmat Allah. Dengan demikian banyak nikmat Allah semestinya, karena begitu banyak nikmat Allah, orang-orang Quraisy mestinya menyembah Allah, bukan menyembah patung. Harusnya gitu. Tapi kenapa masih menyembah patung? Ketika menjelaskan asbabun nuzul surah Al-Quraish, Syekh Wahbah Al-Zuhairi dalam tafsir Munir mengetengahkan hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir dari Ummi Ani bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fadlullah Quraisyin ya bisa'i khilal." Ya, bahwa Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7. Allah muliakan dengan 7 hal. Pertama, aku, kata Nabi, dari kalangan mereka, ini fihim. Aku, kata Nabi, kalangan Quraisy. Kenabian ada pada diri mereka. Hijabah, siqayah ada pada diri mereka. Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun. Saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembah Allah. Jadi seluruh dunia nih, jahiliyah enggak ada menyembah Allah kecuali Quraisy. Selama 10 tahun waktu itu ya. Dan Allah menurunkan satu surah di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai mereka. Artinya nggak ada surah yang menjelaskan tentang kaum kecuali kaum Quraisy. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas 114 surah tidak menjelaskan tentang kaum Sunda, tentang kaum Jawa, tentang kaum misalnya Jakarta, Betawi, nggak ada. Suku Jawa, tapi suku Quraisy. Kenapa? Karena kehebatan itulah sampai Allah menjelaskan atau mengungkapkan dalam firman. Turunnya di Jawa Bisa jadi, cuma bahasa Jawa nanti bukan bahasa Arab. Ya bahasa Sunda lah. Iya, bisa jadi begitu ya.
Tapi kebetulan Allah takdirkan. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa dari sejak dulu. Tapi kan kenapa Nabi juga diturunkan di sana? Allah yang sudah tentukan. Katanya karena manusianya lebih rusak daripada kita. Wah, bisa jadi begitu, lebih rusak lagi, jahiliyahnya lebih rusak. Banyak faktor ya diantaranya. Ini asbabun nuzulnya. Lalu sekarang kita bahas tafsir ayat per ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ibnu Jarir menjelaskan, mengatakan huruf lam li di awal ayat ini menunjukkan makna ta'ajub. Apa ta'ajub itu? Ada kagum. Kekaguman kamu terhadap kebiasaan orang Quraisy dan nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada Quraisy. Nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka. Artinya begitu luar biasanya. Jadi makanya kalimat li ta'jub, ya, kagum, kekaguman kepada suku Quraisy. Ibnu Katsir menjelaskan kalimat ilafi, kebiasaan, tradisi. Ilafi itu artinya kebiasaan atau tradisi. Disebut suku Quraisy diambil dari nama tokohnya Quraisy. Quraisy adalah gelar dari An-Nadr bin Kinanah yang merupakan kakeknya Rasulullah SAW yang ke-13. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nahar bin Kinanah. Begitu. Jadi terus nanti ke sampai Ismail sampai ke Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan Rasulullah. Jadi kakeknya Rasulullah SAW Quraisy itu gelar dari Nadr bin Kinanah. Nadr bin Kinanah itu kan ada yang terakhir. Nadr bin Kinanah itu adalah ini. Nah ini Nadr bin Kinanah. Hah? Allah mana kok jadi begini sih? Nah, Nadr bin Kinanah. Nadr bin Kinanah itu gelarnya Quraisy, kakeknya Rasulullah SAW. Yang ke-13. Jadi gini, Rasulullah, ya kan, Muhammad SAW, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya lagi Hashim, kakeknya lagi Abdul Manaf, kakeknya lagi Kilab, kakeknya lagi Murrah, kakeknya lagi bin Nu'ay, kakeknya lagi bin Nahar, bin Fir, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah. Kinanah itulah dapat gelar namanya Quraisy. Jadi Rasulullah, jadi kakeknya Rasulullah Quraisy itu. Saya rasanya agak iya. ya, Pak ya. Kakek bukan bapak ya. Bukan, kalau bapaknya kan Abdullah. Kita aja sampai ke tempat. Nah, makanya sahabat saya, guru saya, Ustaz Kiai Haji Deden Hafiduddin, gurunya Faza. Beliau kan seorang ahli tafsir. Beliau juara tafsir tingkat dunia dari Indonesia. Nah, beliau menjelaskan kalau kita ingin mendapatkan syafaat di antar sahabat keluarga, paling tidak 7 ke atas kita harus tahu keturunan kita siapa. Misal Bang Fardan bapaknya siapa? Bapaknya kakeknya kayak sampai ke 7, bisa nggak? Dari garis bapak apa ibu? Bisa dari bapak, bisa dari ibu. Dua-duanya lebih bagus. Dua-duanya lebih bagus, lebih utama. Dari garis bapak siapa? Tapi lebih baik bapak dulu, dari garis bapak dulu. Kan bin kita itu bapak. Bukan, nggak ada bin ibu. Kalau kecuali Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Kenapa? Karena nggak punya ayah. Kecuali Bang KS ya. Apa? Bang KS. Apa itu Bang KS? Kawin siri. Tetap walaupun kawin siri, ini bin bapak. Ya, bin bapak. Banget sih Pak masalahnya. karena belum kawin ya. Ya kalau sirinya dari daun pertama, daun kedua. Alhamdulillah. Kalau orang Sunda pas pada daunan. Iya, di daun muda. Jadi begitu tuh. Jadi kalau kita bisa menghafal sampai 7 keturunan, Saya itu cuma 4. tepat sampai 4 cuma. 4 siapa? Hafal banget dan masih ingat. Masih ingat? Bapak, itu bapak. Iya bin bapaknya, kakeknya sampai 4. Jadi kurang 3 berarti, masih PR. Pak Edi-nya. Edi terus? Terus taruh rumah. Oh kalau dari bapak mah nggak selesai. Nah, sama juga nggak hafal. Bisa otaknya tinggi. Hafal. Ibu mah hafal. Abang apa? Nggak ada. Sampai berapa? Habis berapa? Dari ibu mah hafal. Sampai ke mana? Dari bapak. Bin bapak. Pangeran Saya. Pangeran Charles.
Saya bin Syafi'i, Syafi'i bin Hamdan, Hamdan bin Medi, sampai situ doang. Medi bin apa tuh nggak tahu tuh. Saya ya bin Syafi'i, Syafi'i bin Hamdan, Hamdan bin Medi. Situ sampai Medi doang udah sampai. Harus 7. Minimal 7. Rasulullah 13, bahkan sampai Rasulullah sampai ke Ismail bahkan. Begitu kita itu nikah, Iya. posisinya itu ada di ibu, di keluarga perempuan. itu jeleknya. Tapi binnya tetap bapak. Iya, tapi Lebih tidak pernah. Salah satu contoh, Iya. ya saya kan orang Cirebon, Yang Cirebon, lah saya orangnya Tasik, Tasik. lah keluarga Tasik menghafal sampai ke 4, mungkin ke-5 juga saya masih Makanya kalau bisa, kalau hafal tuh langsung tulis. Kita bacakan Al-Fatihah itu nanti. Artinya apa, Pak? Iya. Kita tuh kalah sama perempuan. Nah, Kan jenderal di lapangan kayak kucing jadi mati. Apalagi keluarga ibu aja ada bapak. berarti abang kalau saya mah nggak kalah. Kata siapa? Diinjek kakinya. Yang mana? Lagi dakwah. Yang mau bapak pulang. Begitu ditelepon. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Udah jangan bahas terus itu. Asal kok bener ya. Allah. Jadi artinya Quraisy ini adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh penduduk asli Mekah, keturunan Quraisy. Seluruh penduduk asli Mekah keturunan Quraisy. Kata Quraisy berarti dari at-taqarrus, artinya keterhimpunan. Antara suku itu tadi terpencar-pencar lalu menyatu dalam himpunan sangat kokoh. Dulu berpisah gitu. Kayak suku-suku kan Indonesia jadi Nusantara kan? Jadi Indonesia dulu berpencar jadi Quraisy jadi satu. Ada pula pendapat bahwa Quraisy berasal dari kata Quraisy yang artinya berusaha atau mencari. Kenapa? Karena suku ini terkenal sebagai pengusaha yang ulet, seperti orang Padang misalnya. Pengusaha yang ulet selalu mencari orang-orang yang butuh untuk dibantu. Karena itu Rasulullah itu pedagang. Nabi-nabi yang lain, Nabi Adam petani, Nabi Daud itu besi. Dia bikin besi itu. Dari besi itu dari awal gitu kan. Di zamannya itu yang karena itu kekuatan Nabi Daud itu luar biasa. Iya. Jadi saking hebatnya Nabi Daud, kenapa? Karena dia puasanya yang hebat. Jadi orang sering puasa Daud, kuat. Saya punya sahabat, dulu yang pernah di sini bang, Ustadz Fatahillah, anaknya 9. Saya pun 9 anak, Ustadz Fatahillah. Pernah kesini dulu waktu bedah buku 7S, yang ahli bekam. Abi, dia ketua Asosiasi Bekam Indonesia. Kan dulu ayahanda pada kesana kan berobat, ya kan dibekam semuanya masing-masing gitu. Itu anaknya 9. Kenapa? Karena diantara dia sering puasa Senin Kamis. Lebih hebat lagi saya punya guru namanya Kiai Haji Abdul Halim. Itu anaknya 12. Sekarang anaknya 12. Hebat banget anaknya, satu istri. Makanya ketika saya itu 14 Pak. 14 malah ya. Maksudnya kan zaman dulu kan. Ini zaman sekarang jarang kan. Itu ya di zaman dulu. Iya, zaman dulu banyak. Karena jadi setiap satu bikin naik kelas bikin Jadi masalah itu saya punya itu 6 ke bawah. Umurnya lebih tua saya. Jadi sekelas dia ketemu saya. Jadi artinya orang-orang tua dulu itu memang ada sebuah ungkapan, sampai ada ungkapan wallahu alam ini. Tapi ungkapan ini bagian daripada keyakinan banyak anak banyak rezeki. Keyakinan yang kuat. Sebenarnya tauhidnya benar. Kalau sekarang sudah ketakutan dulu. Saya anak yang ke-9 dari 10 bersaudara. 10 anak orang tua. Kakek saya 12. Ya 12. Masya Allah. Dari itu. Masya Allah. 12. Masya Allah. 11 tahun sekarang. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Su'a MA MSc Dewan Syariah. Dan dia juga dulu pernah jadi itu anaknya 12 anaknya. Masya Allah. Allah 12. Kalau kita anaknya cuma 2, cuma 3, cuma 1. Abang jarang satu pacar di mana-mana. Kalau pacar haram, kalau istri nggak apa-apa. Istri 4, anaknya banyak banget. Masya Allah.
seperti Wong Solo ya, yang punya Solo. Kembali lagi Quraisy. Quraisy itu terkenal karena pengusaha. Quraisy juga kata ikan hiu. Ada yang mengatakan Quraisy itu berasal dari kata kirsi itu ada ikan hiu. Ikan yang sangat kuat, melebihi ikan lain, bahkan bisa menjungkir balikan perahu. Saya cukup takjub karena kan Iya. di sana itu padang pasir. Iya. Pakai istilah laut ikan. Iya kan? Padahal kan lebih dominan Iya kan? pasirnya daripada Betul ya. lautan. Karena itulah luar biasanya Quraisy itu. Peristiwa Nabi itu yang Di sana. Iya. Luar biasa, ta'ajub. Nah, itu ayat pertama. Jadi karena kebiasaan orang Quraisy. Kemudian ayat yang kedua, ila fihim rihlatas siti wasaib. Kebiasaan mereka bepergian. Rihlah itu pergian, berjalanan, musafir di musim dingin, syita, wasaib, dan di musim panas. Rihlah itu berasal dari kata rohala, artinya pergi ke tempat yang relatif jauh. Rihlah pada itu adalah perjalanan dagang orang-orang Quraisy yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada musim dingin dan pada musim panas. Perjalanan di Mekah sendiri itu musim apa? ya misalnya dingin bukan pasti tapi dingin gitu. Nah, iya artinya kan lagi musim dingin dia pergi ke tempat yang musim dingin juga. Enggak, di tempat khusus. Makanya nanti kalau di situ di tafsir itu apa? Kalau musim dingin di mana? Di Yaman ya. Kalau musim panas di Syam. Sekarang Syria itu yang sekarang dihancurkan itu. Jazirah Suria ya. Ya Syria itu. Nah, ini dipelopori pertama kali yang mempelopori perjalanan itu siapa? Kakeknya Rasulullah. Jadi kakeknya Rasulullah yang mempelopori perjalanan. Jadi nggak mau katak dalam tempurung, nggak mau di rumah saja, nggak mau di Mekah saja. Itu dilakukan oleh Hashim bin Abdul Manaf, kakeknya Rasulullah SAW. Sebelumnya, saya buat jawab. Iya. Di dalam ini kan tidak begitu menarik. betul, Kalau kita di Indonesia tidak ada salju. betul. Kita ingin dingin ke Eropa deh kalau punya duit jalannya ingin lihat salju. Nah sekarang kalau di Mekah itu kondisinya apakah panas, apakah dingin, sehingga dia menginginkan dalam 1 tahun itu, di sana lagi musim dingin, karena di sini itu musimnya biasa aja. Iya, Padahal yang saya tahu di Mekah tuh ada musim dingin, ada musim di Mekahnya ya, iya, ada musim dingin, ada musim panas juga. iya. Nah, kenapa mesti harus cari musim dingin tuh? Karena tadi di Quraisy itu apa tuh? Pengusaha yang ulet. Jadi dia ingin merubah nasib. Jadi ingin merubah nasib. Jadi apa istilahnya ya, kalau orang Padang tuh sering kenapa hijrah kan? Orang Jawa yang mau pada ke Jakarta, pada nyari-nyarian. Jadi penghidupan yang lebih, jadi kehidupan nasib yang lebih merantau. Kalau dia di Padang saja. Tapi kan balik. Hah? Kalau orang Padang kan nggak balik lagi. Balik lagi ya? Oh iya, Dia kan balik lagi. Tapi ada juga yang balik. Ada juga. Nah, satu lagi saya bertanya. Iya, gimana? Saya nggak menarik juga. Kenapa dikatakan bahwa Iya. Mekah itu isinya adalah semua keturunan orang Quraisy? Iya. Padahal pada waktu itu pertentangan kumpulnya Nabi Muhammad saja, bahwa karena Nabi Muhammad masih keturunan orang Quraisy, berarti kan di situ ada keturunan Yahudi, keturunan ini banyak juga di Mekah. Tapi kok di sini Mekah itu orang Quraisy? Ya. Ya kenapa? Karena pada umumnya ya orang penduduk Mekah itu Quraisy. Umumnya ada 1-2 yang Yahudi. Bisa jadi karena umumnya Quraisy tapi ada yang menyimpang. Artinya dia kawin dengan orang Yahudi, nikah dengan orang Nasrani, akhirnya berubah tuh itunya. Apa namanya? Keagamaannya. Nabi itu dulu bukan keturunan orang Quraisy. Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya. Oh iya, ada yang ada. Ya, Kebanyakan Yahudi. Kan Nabi kan berada di Mekah. Iya. Berarti banyak sekali orang-orang yang bukan orang Quraisy. Banyak. Makanya protes. Keturunan yang paling bagus di situ bukan orang Quraisy. Karena keturunan nabinya itu adalah Yahudi. Nah, Gitu kan, itulah sehingga yang protes. membuat orang Yahudi itu tidak mau mempercayai Islam. Betul. Karena Betul, awal- makanya Ya. di situ. Tapi kenapa dikatakan bahwa di Mekah itu orang Quraisy gitu kan? Makanya tadi di sini coba lihatnya dari awal. Kan saya jelasin bahwa Quraisy itu artinya keterhimpunan. Jadi suku-sukunya itu berpencar lalu menghimpun sebuah
sebuah sebuah himpunan yang sangat kokoh, Quraisy gitu. Ya, dan umumnya penduduk Mekah ini adalah Quraisy, suku Quraisy. Nah, ketika nanti karena dia mengadakan perjalanan, dia nikah dengan suku-suku yang lain, itulah berpengaruh kepada keyakinan agamanya, keyakinan kepada yang lainnya gitu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, perjalanan ini dilakukan dipelopori oleh kakek Rasulullah Hasim bin Kanab. Sebelum di Mekah ada istilah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Penduduk Mekah mengalami kesulitan pangan, pernah mengalami itu. Pemimpin keluarga membawa mereka ke satu tempat lalu membangun tenda di sana untuk tinggal sampai meninggal. Gitu. Jadi pernah mengalami itu i'tikaf namanya. I'tikaf itu mengalami kesulitan, nggak ada makanan, nggak ada yang dimakan, akhirnya pada meninggal sudah. Suatu hari keluarga Bani Makhzum ada yang mau melakukan i'tikaf lalu didengar oleh Hasyim kakek Rasulullah. Maka beliau menyampaikan kepada suku Quraisy dan meminta mereka saling membantu. Dari situ mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan dagang yang keuntungannya dibagi rata. Ya, dibagi rata, adil namanya. Apa yang diperoleh si kaya diperoleh pula dari kadar bagi yang miskin. Dan inilah karena kebiasaan mereka ini dipuji oleh Allah dalam surah Quraisy ini. Jadi dibagi rata. Jadi tidak saling menguasai. Ya, dibagi rata. Dalam perjalanan itu beliau berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman, beliau berbisnis dan hasilnya dibagi rata. Itulah sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika musim panas, mereka pernah pergi ke daerah Romawi bahkan. Ya, di dalam tafsir ini ya, tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan pada musim ini mereka pergi ke Syam. Jadi bukan hanya ke Yaman, ternyata sampai ke Romawi. Berarti kan jauh banget tuh. Udah lintas negara, udah lintas budaya, udah lintas Eropa, bahkan ke Syam, ke Romawi kan. Ya, Romawi ini di Yunani ya. Pendapat lainnya mengatakan saat musim dingin mereka menetap di Mekah, ketika musim panas mereka pergi ke Taif. Mujahid mengatakan bahwa perjalanan yang mereka lakukan adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, di mana mereka melakukan perjalanan jauh dengan nyaman dan tidak merasa berat. Jadi sudah hobinya gitu. Jadi itu kalau di rumah itu nggak enak. Jadi harus mengadakan perjalanan. Gitu. Bahkan ketika mereka kelaparan, Allah memberikan makanan kepada mereka. Jadi kelaparan itulah yang membuat mereka diberikan oleh Allah alladzi at'amahum min ju'. Ini yang membuat mereka nyaman. Dalam perjalanan, namanya perjalanan waktu itu tidak ada kendaraan, mobil, pesawat, ya kan? Perjalanan onta, kuda, jalan kaki, padang pasir, panas terik matahari, tapi mereka nikmat aja gitu. Dan itu di zaman itu nggak ada seperti yang dilakukan oleh suku Quraisy itu. Jarang lah, 1-2 iya. Tapi kalau suku mengadakan perjalanan seperti hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tidak pernah ada terjadi. Ini hebatnya suku Quraisy. Ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Allah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Artinya hendaklah Quraisy ini mengesahkan Allah dalam menyembahnya. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi mereka kota yang suci lagi aman, serta Ka'bah yang disucikan. Ya, innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah An-Naml ayat 91. Innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaanlah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya ini perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Allah, bukan menyembah patung, bukan menyembah Ka'bah. Ini jawaban kepada orang-orang yang mengatakan, oh orang Islam haji, umroh tuh disembah batu, yang disembah tuh yang ya ada kan, bukan? Orang-orang ateis, orang-orang sekuler itu mengatakan tuh untuk apa ke Mekah? Ya, dia menyembah batu. Untuk apa ke Mekah menyembah kotak? Ya, kita juga bisa bikin kotak, kita juga bisa bikin batu. Ini jawabannya, fal ya'budu rabbaha. Makanya bukan hadzal bait tapi rabbaha hadzal bait. Beribadahlah menyembah Tuhannya pemilik Ka'bah, bukan Ka'bah yang disembah tapi Allah. Tapi memang kalau kita
saya pertama kali umroh melihat Ka'bah, masya Allah. Itu Pak, ya kan ya, merasakan apa? Getaran yang nggak pernah. Ya, kita kan setiap hari nih sholat nih, setiap minimal zuhur, asar, maghrib, bisa sih. Kan kita cuma begini aja nih. Tapi ketika di depan Ka'bah langsung sholat, ini air mata itu nggak terasa. Pertama kali dah coba dah. Yang pernah umroh pertama kali Bang gimana rasanya? Yang haji apalagi Pak Nanang. Saya Iya kan? merasakan tahun 2000 ya. 2000 haji, umroh haji. Itu gimana rasanya? Ya merasakan seperti itu. Getarannya beda kan? Beda. Sentuhannya apa gitu, masya Allah. Jadi kayak magnet gitu Bang. Jadi kayak magnet itu kalau deket Ka'bah tuh, aduh masya Allah, nggak bisa dibayangin ya, saking nikmatnya. Bahkan ketika tawaf perpisahan ketika saya umroh tuh, itu masya Allah, itu nangisnya lebih kuat lagi. Kayak kita berpisah dengan sesuatu yang sangat kita cintai, ibu ayah kita atau istri kita atau anak kita. Masya Allah, nangis itu luar biasa. Ketika mau berpisah, makanya kita disunahkan ketika tawaf wada itu kita jangan membelakangi Ka'bah, ya kan, kita ini mundur, jalan mundur. Itu sunahkan begitu. Sampai selesai, sampai ke latar Masjidil Haram baru kita jalan biasa. Itu air mata itu, masya Allah, nangisnya benar-benar nangis. Ketika berpisah dengan Ka'bah, ya Allah, hamba ingin kembali lagi ya Allah, ingin. Nggak kuat, benar kan? Nggak dibuat-buat. Dan bukan kita doang, semua orang begitu. Makanya kalau melihat, makanya disebut Ka'bah. Apa Ka'bah itu? Asal kata bakah. Apa arti bakah? Nangis. Bakah itu nangis. Bahasa Arab bakah. Bakah itu nangis, Ka'bah. Jadi orang yang kesana pasti nangis. Kalau nggak nangis, minta kepada Allah hati yang lain. Jangan kita, Mike Tyson aja nangis. Mike Tyson yang, Allah, yang sebelum Muslim ya, itu orang sekali jotos langsung jatuh. Setelah dia Muslim umroh, nangis dia melihat Ka'bah. Nangis. Apalagi kita yang begini hati, masya Allah. Mudah-mudahan ya kita semua bisa ke Ka'bah. Yang belum haji, belum umroh, mudah-mudahan insya Allah, amin. Itu doa aja. Nah ini ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka, kepada suku Quraisy, untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Artinya yang memberi makan itu Allah, yang memberikan keamanan itu Allah. Inilah kalimat la ilaha illallah. Inilah tauhid. Jadi kita harus yakin itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kita sehat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan keamanan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan makan kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang menghentikan virus corona ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mematikan kita kecuali hanya Allah. Dialah yang memberikan makan agar tidak lapar. Dialah yang telah memberikan keamanan dan banyak kemurahan kepada suku Quraisy. Hendaklah mereka ini beribadah kepada Allah dengan mengesahkan Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dua kenikmatan dalam ayat terakhir ini, kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan. Ngomong sahabat ya. Sejahtera dalam ekonomi, allazi ataminju wa amu min khauf, dan keamanan. Dua hal yang paling penting bagi kebahagiaan masyarakat negara kita. Kalau aman, dua kan, adil makmur. Nah ini allazi ataminju wa amanu min khauf. Artinya sejahtera ekonomi, negeri ini aman. Stabilitas politik aman, ekonominya. Tapi kalau ekonomi nggak sejahtera, orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya, ya 11 triliun uang yang nggak jelas kemana. Nah itu orang pedagang-pedagang, kan pedagang Pertamini itu sehari untungnya bisa 100.000. Ini ada ya titik-titik ya sampai rugi 11 triliun. Nah ini berarti ada apa begitu. Jadi nggak sejahtera ekonomi dia. Alhamdulillah. Kompleks kepananannya. Iya ya. Ini aja itu Pertamina. Nggak tahu lah. Makanya saya mau ngomong apa adanya. Kompleksnya di mana gitu. Kompleks Gandaria maksudnya. Kompleks di Gandaria. Rabb hadzal. Seandainya Allah tidak menempatkan rumah di sana, seandainya Allah tidak menempatkan Ka'bah itu di Mekah, di suku Quraisy, mereka tidak dapat keistimewaan itu. Nggak ada apa.
Misalnya Ka'bahnya ada di Jakarta misalnya, atau ada di Bandung. Mungkin yang ada di Parung di kampung saya, mungkin yang mendapatkan aman min khauf itu ya suku itu. Tapi Allah takdirkan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan menyempurnakan Ka'bah yang sebelumnya terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, ya kan? Ya, itu kan awalnya itu kan. Dulu Ka'bah itu sejak Nabi Adam sudah ada. Lalu ketika banjir besar zaman Nabi Nuh, Allah angkat Ka'bah ditaruh di Baitul Ma'mur ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, sedangkan Ka'bah yang sekarang itu terus sampai hari ini disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Kalau nggak ada itu, nggak aman. Kalau nggak ada itu, nggak istimewa suku Quraisy. Itu di antara keistimewaannya. Maka Allah berikan kemudahan allazi atau minju wa amanu min qaum. Kemudian menurut Ibnu Abbas, allazi atau minju wa amanu min qaum ini adalah tidak terlepas dari permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena doanya Nabi Ibrahim. Makanya jangan sampai kita meremehkan doa. Doa itu dahsyat. Doa itu dahsyat. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 37 apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamari 'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Tuhan kami, sungguhnya hamba telah menampakkan sebagian keturunan hamba di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati ini, yaitu Siti Hajar dan Ismail yang berduaan di padang pasir yang tidak ada siapapun. Ya kan? Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Apakah yang terjadi sekarang? Ka'bah kan? Dari mana-mana orang seluruh dunia bahkan ingin ke Ka'bah, haji, ingin umrah, masya Allah. Walaupun tahun ini haji kita dibatasi, umrah belum dibuka, masya Allah. Kapan dibukanya? Wallahu a'lam. Menunggu keputusan dari Raja Saudi Arabia. Nah, ini sampai begini. Doanya itu yang membuat luar biasa. Akhirnya Allah tentukan Ka'bah di situ, memberikan keberkahan buat sekelilingnya suku Quraisy. Wa aman min khauf, menurut para ulama rasa khauf yang dimaksud adalah perasaan takut, khawatir dari segala mara bahaya, baik berupa wabah penyakit atau gangguan musuh. Wabah penyakit, ya kan? Wa amanhum min khauf. Ada yang berpendapat gangguan musuh yaitu terjadi pada bulan-bulan haram. Itu suku-suku dulu kan memang biasa berperang, bukan hanya suku. Orang Eropa kan Romawi, Persia kan juga suku berperang. Ibnu Abbas melanjutkan bahwa rasa aman yang dialami orang Quraisy merupakan partisipasi doa yang dilakukan Nabi Ibrahim sebelumnya. Apa doa sebelumnya? Ayat 35 surah Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ingat ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah patung-patung berhala-berhala ini. Gitu. Makanya anak cucu Nabi Ibrahim gak ada menyembah patung. Itu Ismail, Ishak, akhirnya Nabi Muhammad SAW. Menurut para mufassir, kata negeri ini maksud ayat di atas adalah Mekah. Itu keturunannya adalah salah satu keturunan Ibrahim adalah suku Quraisy, sehingga mereka mendapatkan curahan nikmat dari doa tersebut. Makanya dasar doa Nabi Ibrahim itu banyak banget. Doa yang singkat untuk anak kita, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepada hamba anak yang soleh, anak yang soleh. Makanya banyak orang tua kasih nama soleh, Muhammad soleh, tapi kelakuannya toleh. Tapi insya Allah enggak ya, ada namanya soleh. Nah, At-Tabrani dalam kitab Al-Wasat meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa ada 7 keutamaan yang Allah berikan tadi. Di antaranya, pertama, kenapa Allah berikan kemuliaan, keutamaan bagi suku Quraisy? Pertama, mereka adalah orang yang menyembah Allah. Ya, selama 10 tahun di saat tidak ada orang menyembahnya melainkan hanya suku Quraisy. Kedua, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah pada peristiwa Ashabul Fil.
yaitu peristiwa gajah dalam surah Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Padahal mereka itu musyrik. Padahal mereka masih menyembah patung. Kenapa Allah selamatkan? Itulah diselamatkan karena ada kakeknya Rasulullah yang berdoa di Ka'bah ini, yaitu Abdul Muthalib. Ketiga, Allah menurunkan satu surah dalam Al-Quran yang dinamakan dengan suku Quraisy, surah Quraisy. Dan tidak ada suku apapun dalam surah kecuali suku Quraisy. Keempat, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW diutus berasal dari Quraisy. Ya. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail menjadi anak Ibrahim, dan Dia telah memilih keturunan Kinanah menjadi keturunan Ismail, dan Dia telah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan Dia telah memilih Hashim dari Quraisy, dan Dia telah memilih aku, kata Rasulullah, dari keturunan Hashim. Riwayat Imam Tirmidzi dari Wasil bin Al-Asqa. Dalam hadis ini disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bersabda, para imam pemimpin itu dari Quraisy. Jika mereka memimpin, mereka adil. Jika mereka berjanji, mereka memenuhinya. Jika mereka diminta belas kasih, mereka akan berbelas kasih. Siapa saja di antara mereka yang tidak berbuat demikian, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Tidak dapat diterima taubat dari mereka, dan tidak diterima pula tebusan ajab dari mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Anbiya Abu Daud dan Imam Ahmad. Quraisy diceritakan dalam Al-Quran, salah satu di Arab, asal namanya Fihr, salah satu tentang Nabi Muhammad. Nah, setelah di awal tadi sudah sampaikan inilah Muhammad bin Abdullah bin Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Hushai bin Kilab bin Mura'ah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr Quraisy bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Kizaimah bin Khudrika bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'ad bin Adan bin Ismail bin Ibrahim. Nah, ini sampai ke tuh baru sampai. Kalau tadi kan belum ya, karena kita jelasin Quraisy doang. Sekarang sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keturunan berarti hafal banget. Jadi kalau Bapak ya atau Bang Fardan pernah ikut pengajian para habaib, biasanya disebutin nama-namanya tuh sampai jauh terus. Iqbal dia. Begitu ya? Enggak, kalau dengar agak gurunya dia, Banyak banget ya. banyak banget. Iya. Kadang-kadang saya pernah pengajian 1 jam itu membaca nama keturunan doang. Al-Fatihahnya belum. Allahu Akbar, kapan Al-Fatihahnya? Keturunan banyak banget. Allahu Akbar. 1 jam itu baca keturunan, saking lamanya. Disunahkan atau enggak? Ya kalau untuk pribadi boleh aja, tapi kalau ini ya kita lihat iya akhirnya kurang tepat. Almarhum Ustaz Arifin nggak pernah menceritakan, padahal dia keturunan Nabi. Jadi Ustaz Arifin itu masih keturunan Rasulullah, sama dengan Habib Rizik masih keturunan Rasulullah. Tapi dia tidak pernah menceritakan itu. Iya, makanya saya menceritakan kan boleh kan. Jadi artinya kalau untuk pribadi boleh. Misalnya dia habis sholat tahajud, dia mau baca tuh seluruh keturunannya boleh. Tapi kalau kita bolehlah sampai 7 orang aja, 7 ke atas. Itu kalau banyak banget, masya Allah. Lama banget, maksudnya lama. Al-Fatihahnya baru Al-Fatihah. Ya kadang-kadang kalau doanya bukan keturunan saja. Iya. Jadi para ulama-ulama yang sudah meninggal, Iya. kita syafaat. Jadi sebutin juga bisa ada 100 ulama. Orang lama banget, iya. Orang saya pernah ngalamin begitu. Ulama, imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam ini. Sebutin semua kan. Ya, tapi ya itu hafalnya sih, saya hebatnya itu hafal. Itu yang hebat itu selalu tuh hafal gitu. Bukan nggak dibaca bang, hafal bang, hafal itu. Hafal hebatnya hafal. Kalau dibaca sih hafal. Hafal iya, kalau saya aja masih baca ini. Masih baca. Hebatnya. Nah, itu lagi. Penutupan tafsir surah Al-Quraisy. Setelah surat Quraisy ini terkait erat dengan surah Al-Fil. Bahkan sebagian ulama menyebutkan satu surah. Ada yang mengatakan surah Al-Fil dengan surah Quraisy satu surah. Ada yang mengatakan begitu. Surah Al-Fil menjelaskan penghancuran pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Surah Quraisy menjelaskan nikmat Allah kepada Quraisy karena Ka'bah di kota mereka. Surat Quraisy mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Quraisy mulai dari kebiasaan perjalanan dalam mereka hingga kecukupan pangan dan stabilitas keamanan.
Maka Allah memperingatkan mereka agar beribadah kepadanya tanpa menyekutukan dengan suatu apapun. Demikian surah Quraisy mulai dari terjemahannya, asbabun nuzulnya, tafsir, semoga menambah keimanan dan meningkatkan rasa syukur kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Surat ini itu kan wahyu.